Aku aja pegang ya. Agendanya itu kita habis diperiksa ya, karena kan terkait 2 laporan. Yang pertama laporan tentang penipuan ya. Dia kan sempat pinjam uang sama aku, ternyata nggak dibalikin. Itu kan tipu muslihat ya. Jadi itu bisa untuk LP-nya dilaporkan gitu. Dan yang kedua adalah untuk pajamas. Aku pernah membeli pajamas di all shop-nya dia. Dia kan punya all shop namanya LMP Branded Stuff. Jadi aku beli, ternyata sampai sekarang pun nggak sampai gitu. Nah kebetulan pada saat waktu kemarin kan aku sempat ada konvensi pers ya, namanya kan aku disangka katanya aku pansos lah ini itu segala macam. Bukan lagi pansos. Lainnya kalau aku pansos mungkin LP nggak akan mungkin bisa ya diterima. Tapi kalau ini kan nggak pansos. Kebetulan pada saat kemarin press con, alhamdulillahnya viral di salah satu sosmed T. Pas viral kebetulan banyak juga korban-korban dari si LM ini. Kebetulan aku menampung keluhan dari korban-korban si LM ini. Akhirnya adalah beberapa korban yang mau bersedia menjadi saksi. Mungkin ada berapa korban dan total kerugiannya sendiri berapa? Kalau untuk total kerugian nggak bisa aku jelaskan ya. Ini kan nanti kan udah masuk ke ranah hukum ya. Ya biar nanti wewenang dari penyidik aja. Kakak, uangnya dipinjamin berapa sama LM? LM sebenarnya kalau untuk ditanya dipinjamin berapa, aku kan dia minjemnya 10 juta sama aku. Dia janji ingin mengembalikan sama aku seminggu kemudian. Dari bulan April sampai sekarang itu kayak di ibarat kata dia alasan terus, nanti dibayar ya. Mungkin memang ini udah tipu muslihat dia ya. Dia sudah terbiasa menipu orang seperti ini, melakukan rangkaian kebohongan seperti ini. Makanya pada saat aku waktu itu kan sempat aku akan bayar gak lo, kalau nggak bayar gue laporin nih. Dia biasa ya, yaudah gue bayar santai. Awalnya dia santai, yaudah silakan laporin aja gini-gini, gak takut gini-gini. Akhirnya setelah aku meminta temenku nih Pak Tagen, karena biar gimana pun kan karena Tagen itu kan sebagai penyambung ya, kalau tidak ada karena Tagen aku nggak mungkin dengan gampangnya meminjamkan uang ke si LM ini. Akhirnya melalui kakakku ini ya, aku bersedia lah meminjamkan ke dia. Nah pada saat aku meminta si LM untuk membayar ya, kakakku wajar dong dia ikut-ikutan, dalam arti dia ikutan, lu bayar, lu kan janji mau bayar ke Dewi gitu kan. Dia malah mengancam, kalau ikut-ikutan Dewi ya, ntar gua ancam gitu loh, gue laporin gitu. Akhirnya ya udah ayo kalau mau minta laporan. Akhirnya dia bayar only 2 juta, dia janjinya ingin membayar 5 juta. Ternyata dia bayar 2 juta, setelah itu dia nggak ada. Ada perjanjian nggak sih kalau minjam itu? Dia waktu minjam tuh ngomongnya apa, buat apa? Nah kalau untuk minjam itu, dia saat itu sama aku bilang dalam keadaan terdesak. Kalau untuk dia bilang untuk apa, karena aku namanya dibilang terdesak butuh banget gitu. Jadi aku masih belum tahu, karena dia janjinya sama aku pada saat nanti dia selesai urusan, nanti dia bakalan cerita. Ternyata setelah aku pinjamkan, setelah ini dia nggak ada cerita apa-apa kenapa dia meminjam uang 10 juta itu. Di TF-nya ada nggak? Ada semuanya lengkap. Ini LP-nya Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan apa bang mungkin? Terus dia laporannya kapan? Laporannya itu sekitar 3 minggu yang lalu. Kayaknya saya lupa tanggalnya. Itu ada 2 laporan ya. 2 laporan, pertama terhadap 378 keduanya, sampai yang satu itu pinjaman pribadi, yang kedua itu ada masalah pajamas. ini kasih tunjuk ya. Oh, jadi sudah dibuat LP-nya sebelumnya. Jadi gini, ceritanya begini loh. Kan waktu itu tanggal 2 Juli sempat kan kita kan somasi itu kan kita kan itu awal dikasih kesempatan 2 minggu habis itu tanggal 11 Juli kita somasi lagi. Pas deadline-nya tanggal 18 Juli. Nah, udah 2 kali somasi, udah diterima, ada resinya semua. Ternyata dia ada di voice note. Mau didengarkan nggak voice note? Boleh. Nanti aja bang. Iya. Isinya apa? Iya. Isi apa? Isi voice note jadi begini. Dari ini nggak tahu ya, ini suara siapa. Kalau menurut ini katanya sih suaranya si LM gitu loh. Dibilang katanya begini, nggak penting untuk balas somasi kamu gitu.
kata kuasa hukum dia gitu. Oh ya udah, berarti kan dia tidak membalas somasi kita, ya kita berhak untuk ke upaya hukum langkah selanjutnya itu LP gitu. Emang mungkin tadi proses BAP sendiri mendapatkan beberapa pertanyaan dari penyidik seputaran apa aja? Oke, kalau untuk Ibu Wulan, sebelumnya untuk yang laporan pinjaman itu sudah kemarin dipanggil untuk berita acara klarifikasinya itu sekitar 18 pertanyaan kalau untuk Ibu Wulan ya. Terus kalau untuk hari ini Ibu Wulan itu terkait yang Pajamas, laporan yang kedua. Nah, kalau untuk Mbak Bagian itu pertanyaan sekitar 15 pertanyaan lah. Di sini sebagai saksi pelapor dari Bulan. Ini mengklarifikasi terkait peristiwa penipuan yang terjadi oleh oknum yang diduga LTM ini. Sekian. Bang, sorry menegaskan lagi, jadi ada 2 LP, Uang dan Pajamas. Iya. Kalau Pajamas ini kasusnya gimana nih? Kalau Pajamas ini ya dia saya Boleh bebas aja. aja. Kalau Pajamas ini kebetulan kan dia juga kan mempunyai katanya bisnis ya, LMP Brand Stock yang selama ini sama dia di-update di story Instagram. Nah, kebetulan LMP Brand Stock ini kan sudah mempunyai pengikut followers yang mana namanya kan di Instagram di-update, dilihat banyak orang ya, di-update resi ini itu segala macam. Nah, aku pikir juga karena LMP ini punya si Lisa, nggak mungkin dong dia nipu ya kan dia viral juga, terkenal juga. Ternyata apa? Dia mempergunakan sosial media dia ya, diduga banyak menipu, nggak cuma aku doang, karena memang kayak bukti-bukti semuanya udah ada lengkap, saksinya pun ada beberapa yang bersedia untuk dijadikan saksi gitu. Teknisnya gimana sih Kak? Saya belum tahu nih. Pajamasnya Kakak dipromosikan di IG-nya apa Kakak sudah ngirim barang? Kalau Pajamas dia yang jualan. Dia kan jualan, mempunyai bisnis piyama ya, baju tidur. LMP Brand Stock itu bisnis piyama dia baju tidur, yang mana dia menjual baju tidur dengan brand yang memang udah high lah ya. Kebetulan aku suka tuh, kan aku suka beli baju tidur yang lucu-lucu. Nah, pada saat karena aku masih waktu itu follow Instagram sama dia, aku ngeliat lucu nih, suka. Aku membeli ke dia dan juga ke LMP, intinya berkaitan lah ya. Setelah aku membeli, aku transfer sama dia di total ya, lengkap kalau semua bukti-bukti atas nama Lisa. Nah, nggak dikirim-kirim sampai sekarang gitu. Kalau total aku kerugian cuma 910. Harga Pajamas berapa? Harga Pajamasnya aku beli 2 Pajamas, intinya total 910.000 ya. Kenapa aku ingin melaporkan? Bukan soal nominalnya, kembali lagi ya, karena pada saat aku preskon kemarin, pada saat menangkap perihal somasi dia, ternyata banyak korban-korban yang lain yang meminta aku ditipu. Kan aku namanya aku manusia ya, melihat orang ditipu, mungkin kalau aku dengan nominal segitu ya udahlah aku ikhlaskan. Tapi ini kan kasihan ya, orang dengan dia capek-capek nyari uang ternyata ditipu, ya udah sekalian aja deh gitu. Kebetulan kan aku mendapatkan saksi korban juga kan, gak cuman lu beneran ditipu, enggak, semuanya ada bukti, KTP jelas, bukti transfer jelas, kronologis jelas, semuanya lengkap. Ada lagi? Mungkin total korban penegasan berapa? Untuk total korban gitu, kebetulan kan karena kita udah di ranah hukum ya. Kalau untuk saksi ada apa? kalau di sini Korban yang melapor ke kakak aja yang ngadu. Nah, yang Ya, ngadu, ya, ya. yang ngadu kan karena kan saya yang memfilter kan, takutnya kan nanti ada Ya, oke. yang penyusup atau apa kan, makanya mesti ada KTP dan lain-lain kan. Kalau untuk yang sudah menyerahkan KTP dan siap itu kan untuk yang di daerah PMJ Polda Metro Jaya, makanya kan saya cuma ngambil di sini 4 orang. Selebihnya di luar PMJ, berarti kan ada di luar kota kan. Itu mungkin total ada 10 yang sudah ke ini. Mungkin ratusan juta ada, Bang. Enggak ratusan juta. Ya mungkin puluhan juta. Sama penipuan. Sama Dan yang lain. itu untuk yang Pajamas ya. Kalau yang lain itu masih ada terkait pinjaman juga, tapi kan di sini kan kita mesti fokus satu-satu. Aku pertama itu saksi kunci karena aku yang memperkenalkan Dewi sama Lita, karena aku yang pertama kenal. Terus tadi hari ini Menghadiri undangan klarifikasi. Jadi sebagai saksi atas peristiwa yang diduga oknum LM ini. Sebagai saksi memperkenalkan
dari Oh. LM ke Dewi selaku pelapor. Jadi Iya, di BAP sekitar 15 pertanyaan. Karena di sini aku pakai kuasa hukum juga karena Lisa sudah mengarah Jadi pengancaman. ada narasi-narasi yang kita duga dan menyerang pribadi klien kami sendiri lah. Mungkin bisa ditegaskan pengancamannya seperti apa? Undang-undang UTE maksudnya karena aku ikut campur ranahnya yang menjadi Dewi itu Dewi dan Lisa gitu. Ya di sini aku merasa kayak dia udah ke pribadi aku ya gitu. Terus jadi ya aku mulai pakai kuasa hukum aku juga buat supaya nantinya nggak blunder gitu. Voice note, ada voice note-nya nanti dikumpulin ke layar aku. Nyesel kakak kenalin Banget, nyeselnya karena ya ampun kenapa kok bisa jadi karena kayak gini, karena aku nggak duga banget karena ya kita tahu semua ya dia lagi banyak kerjaan, lagi viral juga, nggak mungkin kan dia nggak bisa bayar 10 juta gitu, tapi akhirnya jadinya panjang kayak gini dan malah dia nantang nggak ada minta maaf, akhirnya ya udah dia bilang laporin aja, dia nantangin kayak gitu, ya udah kita selesain di hukum aja. Akan membuka pintu damai jika haknya dikembalikan? Aku serahin gitu. Kalau aku jujur ya, kalau untuk damai gimana ya, namanya juga aku udah LP ya. Kalau aku damai udah ya kemana aja, kemana gitu kan, udah di somasi pertama, somasi kedua kan kata dia nggak takut sama Dewi Codot. Katanya kalau misalnya berurusan sama Dewi Codot ya, itu dia downgrade karena dia lebih senang berkasus sama RK. Ya udah nggak apa-apa, kalau aku sih, aku intinya ya kalau untuk memaafkan aku sudah, tapi kalau untuk berdamai aku tidak bisa. Kayak gitu sih, ya semoga aja dengan adanya pelaporan ini jadi satu efek jerah, kedua juga untuk kedepannya nggak ada lagi yang Ditipu sama dia. ya duga ditipu Dan korban-korbannya. segera bertobat gitu, karena kan kasusnya banyak banget ya, mungkin kalau cuma satu kasus oke lah, ini banyak banget kan kasusnya, maksudnya dia kan seorang ibu, biar bertobat gitu, kasihan gitu loh anaknya, gimana sih. Dan dia kan nggak mau ngerespon ya, jadi ya udah biar nanti yang panggil dari pihak lawyer polisian aja gitu, katanya kan dia nggak mau ngerespon kita, katanya kita dibilang Pasos tapi ini pure murni karena memang masalah ya uang segitu lumayan ya, kalian tahu ya cari uang segitu nggak kecil buat Dewi juga, atau misalnya ibaratnya ada etikat baiknya, bahkan ada beberapa pajamas yang belum dikirim kan, itu menjadikan aku pernah jadi brand ambassadornya juga gitu, bukan brand ambassador sorry, pernah promosiin juga, jadi banyak yang ngadu juga ke aku, kak aku belum dikirim, nah itu yang aku jadi beban moral juga sih. Oke.